akan berjuang terus bersama semua kekuatan yang mau diajak kerjasama. Yang tidak mau diajak kerjasama, tidak apa-apa. Kalau ada yang mau nonton di pinggir kanan, silakan jadi penonton yang baik. Tapi kalau kita tidak mau diajak kerjasama, ya jangan mengganggu. Orang lagi mau kerja kok. Kalau kita lihat ya gestur ya dari Pak Prabowo sebagai presiden terpilih ya, dalam acara PAN itu dia mengatakan bahwa pada pihak yang tidak mau diajak bekerjasama jangan mengganggu, kami akan kerja kok. Nah ini, jadi kawan-kawan sekalian, sebagaimana yang kita pahami ya bahwa tatanan bernegara kita itu adalah ada legislatif, ada yudikatif ya, ada eksekutif ya. Jadi kalau kita berpikirnya itu bekerja itu ya harus di eksekutif, harus masuk di eksekutif. Nah itu caraka benar kita sebagai berbangsa dan bernegara ya. Jadi di mana-mana sesuai bidang tugas kita, keahlian kita dan sesuai profesi kita itu semuanya bekerja sebenarnya. LSM, NGO ya bekerja sesuai apa yang harus dia cermati gitu ya. Kemudian orang misalnya petani ya bekerja sebagai profesinya sebagai petani, nelayan bekerja sebagai profesinya sebagai nelayan, guru sebagai guru, dosen sebagai dosen, mahasiswa sebagai mahasiswa, begitu kan. Jadi semua kita rakyat Indonesia ini punya profesi masing-masing. Kita bekerja, jadi pikiran kita itu jangan sampai terpola bahwa yang bekerja itu hanya eksekutif ya, apalagi partai-partai politik ya, kalau tujuannya hanya mengejar kekuasaan harus masuk ke eksekutif. Nah itu yang terjadi kan? Tidak ada lagi idealisme ya dalam perjuangan berbangsa dan bernegara itu. Jadi semata-mata mengejar kekuasaan, mendekat kekuasaan, menempel kepada kekuasaan gitu kan. Jadi kasihan betul kan. Jadi semoga saja ini omong-omong saja ya, sebagai sekedar narasi saja kan. Nah, semoga saja yang disampaikan Pak Prabowo itu mau diajak kerjasama. Ya, tentu hanya Prabowo dan Tuhan saja sebenarnya yang tahu. Kira-kira pihak mana yang tidak mau diajak kerjasama. Kalau kita melihat pembicaraan netizen sampai malam hari ini, yang disebut tidak mau bekerja sama itu kalau melihat gestur politiknya adalah PDIP. Itu tadi kawan-kawan sekalian ya, pendapat daripada pengamat tadi ya sangat betul sekali itu kan. Sindiran Pak Prabowo itu lebih mengarah kepada PDIP itu kan. Jadi PDIP sebagai partai menang pemilu, ya harusnya mempunyai sikap ya. Kalau saya pribadi sebagai rakyat biasa gitu kan, saya lebih senang apabila memang ada tiga pola ya dalam tatanan kepartaian di Indonesia itu. Yaitu pertama partai kanan ya, yang merasa partai kanan dia bergabung di sana gitu kan, bisa saja dimotori oleh PKS misalnya, Partai Umat dan partai-partai lain kan, yang kiri itu kan, yang nasionalis itu kan bergabung di sana, bisa jadi dimotori oleh partai PDIP dan sebagainya. Nah, yang mengaku sebagai tengah biarlah bergabung di situ ya, di tengah ya. Jadi harus kita kristalisasi ya, apa yang itu yang kita sebut sebagai partai kanan, partai kiri, partai tengah itu. Kalau sekarang ini kan tidak jelas ya. Semua partai itu kan tujuannya, ideologinya itu apa gitu, tidak bisa cerna ya. Tidak bisa kita cerna sama sekali kan. Sama saja kan. Begitu duduk yang dikerjakan mereka sama begitu-gitu juga kan. Rasanya kita tidak mempunyai wakil yang memperjuangkan aspirasi kita ya. Jadi kita hanya digiring untuk mencoblos seseorang gitu kan. Mencoblos seseorang, setelah terpilih dia itu seolah-olah terpisah dari kita, seolah dia itu bukan wakil kita, tidak memperjuangkan aspirasi kita. Dia hanya berjalan dengan tujuan dia sendiri ya, tujuan partainya sendiri, tujuan pribadi dia sendiri gitu kan. Jadi itu yang menyedihkan sekali ya saat ini ya. Jadi semoga saja kan terpola ya. Sebenarnya yang kayak Orde Baru dulu sudah bagus itu ya. Ada partai PDI ya, ada partai Golkar, ada partai
Persatuan Pembangunan. Jadi PDI, orang-orang nasionalis bergabunglah di PDI, gitu kan? Orang-orang yang sifatnya kekaryaan bergabunglah, misalnya proporsional apa-apa, bergabunglah di Golkar. Ya, orang-orang yang sifatnya keagamaan gitu kan bergabunglah ke P3. Sebenarnya pola itu sudah baik. Nah, sekarang ini kan kita multi partai ya, tapi masih bisa kita bikin begitu yang seperti saya bilang tadi kan, yang mengaku sebagai partai arah ke kanan, ya revitalisasi apa itu partai kanan itu, sehingga kita tahu pembedanya kan, ya pemilih tahu pembedanya, jadi perjuangannya jelas. Begitu juga partai mengarah ke kiri kan, nasionalis dan partai tengah kan. Iya, jadi itu harapan kita ya. Akan berjumpa kembali dengan isu-isu yang lainnya ya. Selamat berjuang, salam aspirasi.